Kabar buruk segera datang lagi, pasukan manusia kedua dikalahkan, dan 3 ibel $1 bersayap 10 menyerang pasukan itu. Tentara baru saja akan bubar ketika diserang oleh 3 ibel $1 bersayap 10, salah satu makhluk tertinggi alam dewa terbasmi, ratusan ribu tentara terbasmi dan terluka, dan lebih dari 2 juta tentara di ibel $1. Orang-orang kuat di luar semuanya telah kembali ke kota Senjiang. Kota ini memiliki lingkaran sihir paling kuat, yang bahkan sulit dipatahkan oleh 3 ibel $1 bersayap 10. Selain itu, kota ini juga memiliki formasi pembasmian dan jebakan yang kuat. Jika 3 ibel $1 bersayap 10 berani menyerang kota, Luo Guan yakin bisa menjebak mereka bertiga. Raja Yan Lingqingyan dan yang lainnya meninggalkan kota Senjiang. Mereka tidak mempercayai 4 kekuatan Dewa Super. Selain itu, Ling Qingyan berkata bahwa dia akan siap bertemu Luli kapan saja, jadi mereka menyebar dan mengintai. Pan Yuqin juga bersembunyi di bawah tanah dan diam-diam mengendalikan semua pengintai. Luli mengambil tindakan. Sejak 3 ibel $1 bersayap 10 menyerang pasukan manusia, kam ibel $1 sekarang tidak dipertahankan untuknya. Sekarang banyak pasukan ibel $1 berkumpul menuju rumah Xingxia, dan Luli siap melakukan sesuatu yang besar. Dia dengan cepat terbang melintasi kehampaan tanpa berhenti sejenak. Selama dia menyerang kam ibel $1, 3 ibel $1 bersayap 10 pasti akan mundur dan mampu mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Luli butuh 4 hari untuk tiba di dekat rumah Xingxia. Ada terlalu banyak setan di sini, jadi dia tidak berani terbang melintasi kehampaan, jadi dia menyelinap masuk secara diam-diam. Dia tidak menonjolkan diri sepanjang jalan, dan begitu keberadaannya terungkap, dia akan memperingatkan orang lain. Setelah terbang selama 3 hari, Luli tiba di dekat kota Xingxia dan menemukan beberapa pengintai manusia. Dia merenung sejenak dan kemudian memperlihatkan sosoknya. Para pengintai segera terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Luli, mereka berlutut dengan gembira dan berteriak sampai jumpa, Tuan Lu. Bagaimana situasinya di sini? Luli mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya dengan sedikit aneh, ini adalah perkemahan ibel $1. Bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk datang ke sini? Kami datang ke sini khusus untuk menemui Anda atas perintah Nona Pan. Seorang pengintai melaporkan. Nona Pan, harap berhati-hati. 3 ibel $1 bersayap 10 sedang menyerang kota saat ini, dan mereka sangat sombong. Dia merasa, ada beberapa masalah, jadi Anda harus berhati-hati, jangan jatuh ke dalam perangkap. Memiliki masalah. Mata Luli berkedip, ketiga ibel $1 bersayap 10 itu berada ratusan juta mil jauhnya, mungkinkah ada masalah? Mungkinkah formasi besar dibentuk di kam ibel $1 untuk menjebak dan membasminya? Berapa banyak ibel $1 yang berkumpul di sini sekarang? Berapa banyak ibel $1 bersayap 8 di sana? Luli bertanya, ingin memahami situasinya. Seharusnya ada puluhan juta setan. Pengintai itu menjawab, sekarang banyak pasukan ibel $1 telah kembali dan berkumpul di sini. Menurut perkiraan Nona Pan, jumlah ibel $1 di sini seharusnya mencapai sekitar 30 hingga 40 juta, dan banyak budak ibel $1 masih dalam perjalanan. Jika mereka semua berkumpul, jumlah budak ibel $1 mungkin mencapai miliaran, dan seharusnya ada lusinan ibel $1 bersayap 8. Aku mengerti, kamu kembali, akan sangat kacau di sini, dan kamu dapat dengan mudah terbasmi karena kesalahan. Luli melambaikan tangannya, dan beberapa pengintai membungkuk dan pergi dengan cepat. Luli menunggu sebentar dan berkeliling. Pan Yuqin berpikir keras, jika dia merasa ada masalah, mungkin memang ada masalah. Ini adalah kam ibel $1, tempat berkumpulnya ibel $1 yang kuat. Kaisar Yusing sangat licik. Jika Anda ceroboh, Anda mungkin mati di sini. Memang ada banyak setan di sini, dan ada setan di mana-mana ribuan mil di luar kota. Luli tidak berani mendekat dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia merasa pusing setelah menjelajahinya beberapa kali. Karena terlalu banyak setan, dia tidak berani mendekati kota Xingxia, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Daerah sekitarnya dikelilingi oleh ibel $1 tingkat rendah dan budak ibel $1, kecuali dia menyelinap masuk dengan paksa, dia akan mudah ditemukan. Biarpun ada pengaturan di kota, bagaimana jika ada formasi besar? Saya tidak akan pergi ke kota, jadi saya bisa mengendalikan serangan serangga kosong dari jarak jauh. Pada akhirnya, Luli mengambil keputusan. Karena ada setan di mana-mana di sini, dia tidak perlu memasuki kota. Dia cukup melepaskan serangga kosong dan membiarkan mereka melahapnya sesuka hati. Dia diam-diam mundur, mencari lembah yang bebas dari setan. Dia menemukan sebuah gua dan memisahkan ke dalam tanah. Kemudian dia mulai melepaskan Void Worm.
Kali ini dia berencana untuk melepaskan sebagian besar Void Worm dan membiarkan Void Worm menimbulkan kekacauan di dekatnya. Diperkirakan pasukan Ibel $1 akan menderita kerugian besar. Yah, hati-hati. Sambil melepaskan cacing kosong, Luli memikirkannya dan mengatur susunan teleportasi satu arah di dalam gua. Susunan teleportasi semacam ini dapat diteleportasi setelah masuk. Setelah diteleportasi, susunan teleportasi akan meledak, sangat cocok untuk melarikan diri. Setelah menghabiskan 1 jam, Luli menyiapkan susunan teleportasi satu arah. Ratusan miliar cacing kosong dilepaskan di sana. Luli terbang keluar dari gua bawah tanah dan membiarkan induk cacing mengendalikan cacing kosong untuk bergerak maju dari tanah. Dengan ratusan miliar serangga kosong, Luli terus bergerak menuju Camp Ibel $1, dan hatinya sangat tegang. Jika kota kemenangan ini tercapai, pasukan Ibel $1 akan rusak parah, belum lagi umat manusia pada akhirnya akan menang, setidaknya akan jauh lebih sulit bagi Ibel $1 untuk menaklukkan alam dewa. 50 mil, 10 mil. Luli berdiri di belakang bukit dan sudah bisa melihat kerumunan setan dan budak Ibel $1 di kejauhan. Dia membiarkan cacing betina mengendalikan cacing kosong untuk terus bergerak maju dari tanah, sementara dia mengintai di sini dan menunggu dengan tenang. Ketika cacing kosong memasuki pasukan Ibel $1, suara klakson yang dalam tiba-tiba terdengar di Camp Ibel $1, dan semua Ibel $1 tiba-tiba melompat ke langit seperti burung yang ketakutan. Ditemukan. Batalkan serangan cacing. Mata Luli berkilat dingin dan dia memberi perintah pada serangga betina di dalam tubuhnya. Induk cacing dapat mengendalikan semua cacing kosong, dan dalam sekejap, cacing kosong dari tanah terbang keluar dan menyapu ke arah Ibel $1 di atas. Cici. Sesuatu terjadi yang mengejutkan Luli. Gas hitam yang mengepul tiba-tiba muncul dari tanah, mencakup radius ribuan mil. Di dalam gas hitam, kecepatan cacing kosong sebenarnya menjadi 100 kali lebih lambat, sementara kecepatan Ibel $1 menjadi sangat ekstrim, cepat. Ada formasi besar. Cahaya dingin melintas di mata Luli, dan Pan Yukin menebaknya. Camp Ibel $1 di sini memang punya pengaturan, apakah Void Worm adalah tubuh inkorporeal dan kecepatannya sebenarnya terbatas. Apa yang harus dilakukan? Luli merasa ragu-ragu di dalam hatinya. Dia bisa segera pergi sekarang, tetapi Ibel $1 mungkin mencoba mencekik ratusan miliar serangga kosong ini, atau mereka bahkan mungkin dirasuki setan dan dimanfaatkan oleh Ibel $1. Jika dia tidak pergi, bagaimana jika ada pengaturan yang ditujukan padanya? Sueling Air. Luli mengertakkan gigi dan melepaskan Blood Immortal Fin. Blood Immortal Fin dengan cepat menyelidiki dari tanah untuk menjelajahi formasi yang diatur oleh Ibel $1. Selama formasi ini dipatahkan, cacing kosong juga dapat mendatangkan malapetaka di Camp Ibel $1. Luli tidak percaya bahwa ketiga Ibel $1 bersayap 10 itu tidak ada, bisakah pemimpin Ibel $1 itu sendiri yang membasminya? Tuan, memang ada formasi besar di bawah. Sueling Air dengan cepat mengirimkan pesan tersebut, dan dia menjelaskan formasi di bawah ini sangat besar, mencakup radius ribuan mil. Dapat dipatahkan, tetapi akan memakan waktu, tidak. Tiba-tiba, emosi Sueling Air menjadi berfluktuasi selama transmisi suara Tuan, cepat lari. Saya merasakan ada orang kuat yang mendekati Anda dengan cepat. Teknik persembunyiannya sangat kuat. Pada saat ini, Luli juga merasakan bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah dia sedang menjadi sasaran seorang pembasmi yang menakutkan. Sangat mustahil bagi seorang komandan Ibel $1 biasa untuk membuatnya merasa seperti ini, hanya ada satu penjelasan: ada Ibel $1 bersayap 10 di Camp Ibel $1, dan dia telah jatuh ke dalam perangkap. Ketiga Ibel $1 bersayap 10 jelas berada ratusan juta mil jauhnya, mengapa ada Ibel $1 bersayap 10 di sini? Apakah informasi Pan Yukin salah? Ataukah ada Ibel $1 bersayap 10 yang mengintai di pasukan Ibel $1 yang tidak pernah muncul? Terakhir kali di Pulau Jinyang, dia menyerang Camp Ibel $1. Jika masih ada Ibel $1 bersayap 10 yang mengintai, dia pasti sudah mati di Pulau Jinyang. Oleh karena itu, kemungkinan ini tidak mungkin terjadi, dan informasi Pan Yukin tidak akan salah, jadi hanya ada dua kemungkinan yang tersisa: apakah Ibel $1 baru saja menerobos, atau salah satu dari Ibel $1 bersayap 10 yang menyerang kota di sana adalah Ibel $1 bersayap 8, setan yang menyamar. Tidak peduli bagaimana situasinya, Luli tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat krisis hidup dan mati, pikirannya berjalan liar, dan ratusan pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Sudah pasti sudah terlambat untuk terbang melintasi kehampaan. Pada saat dia selesai menggambar formasi, Ibel $1 bersayap 10 mungkin akan datang untuk membasminya. Sebuah gunung suci meraung di belakangnya,
semakin besar ukurannya, dan kemudian menghancurkannya dengan kecepatan kilat, dia sendiri tidak bergerak, dan dia akan dihancurkan olehnya bahkan jika gunung suci itu menekannya. Ledakan. Gunung suci itu meremukkannya dengan keras, dan tubuhnya diikat oleh kekuatan misterius di gunung suci itu, dan tubuhnya ditekan dengan kuat ke tanah. Pada saat yang sama, Ibel $1 juga muncul, hanya 1000 kaki jauhnya dari Luli, dan dia juga ditekan oleh gunung suci pada saat ini. Mendengus. Ibel $1 bersayap 10 itu mendengus dingin, dengan energi hitam mengepul dari tubuhnya, dia benar-benar menahan penindasan kekuatan misterius gunung suci, dia melambaikan tangan besinya dan tiba-tiba menyerang ke arah gunung suci. Ledakan. Gunung suci itu berguncang dan terlempar ke atas ke langit, namun, pada saat ini, tubuh Luli sudah terlempar ke tanah seperti terenggiling. Bagian depan yang dingin bergejolak di tangannya, dan dia dengan cepat membuat jalan di tanah dan melarikan diri. Ingin melarikan diri. Kamu punya ide yang bagus. Ibel $1 bersayap 10 berkata dengan dingin. Dia mengepakkan 10 sayapnya dan berubah menjadi bayangan yang mengejar Luli saat dia bergegas ke lorong. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Luli. Bas! Serangga kosong di tubuh Luli terus mengalir keluar, menyapu di belakangnya seperti belalang. Sayangnya, energi hitam bergulir di luar tubuh Ibel $1 bersayap 10. Serangga kosong bertemu dengan energi hitam, dan kecepatannya sangat melambat. Ibel $1 bersayap 10 menembakkan energi hitam yang kuat dari tangannya, dan semuanya serangga kosong tersingkir. Dengan baik, serangga kosong yang tak terkalahkan itu benar-benar tersingkir, dan ekspresi Luli berubah drastis. Dia mengertakkan giginya dan sebuah gunung kecil terbang keluar dari mutiara Tianxi, menghantam punggungnya seperti kilat. Mendengus. Ibel $1 bersayap 10 tiba-tiba meninju, dan gunung suci itu terlempar, tetapi kecepatan Ibel $1 bersayap 10 itu berhenti sebentar di tengah. Bagus. Luli tidak lagi peduli dengan gunung suci itu, dan melesat ke depan seperti naga liar, dia hendak bergegas ke susunan teleportasi satu arah, tetapi pada saat ini, Ibel $1 bersayap 10 mengambil tindakan. Cici. Cakarnya yang tajam tiba-tiba meraih ke depan, cakarnya menghilang di udara, dan tiba-tiba muncul di punggung Luli, tiba-tiba meraihnya. Kecepatan serangan Ibel $1 bersayap 10 begitu cepat sehingga Luli tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa mengayunkan pedang dinginnya dan melakukan backhand untuk menebas di belakangnya. Lampu merah darah meraung dan menghantam Ibel $1 bersayap 10 dengan keras di belakang dia. Bang bang bang. Lapisan baju besi di punggung Luli meledak. Baju besi suci tidak dapat memblokir serangan Ibel $1 bersayap 10. Cakar tajam hendak menembus tubuh Luli dan mencakar dagingnya hingga berkeping-keping. Cahaya pedang akhirnya menyerang, dan ada sedikit keraguan di wajah Ibel $1 bersayap 10. Jurus membasmi Luli membuatnya merasa terancam, meski ia bisa langsung menangkap Luli, ia akhirnya memilih untuk mencabut cakarnya dan membela diri. Bagus. Luli merasa seperti sedang berbalik di gerbang neraka, dia terbang dan bergegas ke susunan teleportasi satu arah tidak jauh dari sana. Dia menghilang ke dalam susunan teleportasi dalam sekejap, dan kemudian susunan teleportasi itu hancur berkeping-keping dan hancur dengan sendirinya. Ledakan. Saat Luli berteleportasi, aliran cahaya terbang ke arahnya dan menghantam susunan teleportasi dengan keras. Susunan teleportasi, yang sudah terkoyak, meledak menjadi bubuk. Sayangnya, Luli sudah berteleportasi. Oh, sayang sekali. Ekspresi penyesalan muncul di wajah Ibel $1 bersayap 10. Dan kemudian dia berkata dengan marah, Kaisar telah merencanakannya begitu lama, dan aku membuat kesalahan. Aku akan dihukum berat ketika Kaisar kembali. Manusia yang penuh kebencian ini keberadaannya sangat licik, dan dia masih di sini. Punya rencana cadangan. Hei, gunung suci di dalam gua terbang dengan cepat, Ibel $1 bersayap 10 melirik dengan dingin, dan dengan cepat terbang untuk meraih gunung suci itu. Energi hitam di tangannya mengelilinginya, dan gunung suci itu tidak dapat diguncang bahkan satu titik pun. Hei, Ibel $1 bersayap 10 terbang keluar dari tanah. Dia mengamati seluruh tempat dan berteriak, aktifkan formasi pembakaran dewa dan sempurnakan semua serangga ini. Tanpa serangga, bagaimana Luli bisa begitu merajalela? Di sana, Luli terbang keluar dari pegunungan 1 juta mil jauhnya, punggungnya berlumuran darah, tapi untungnya dia tidak terluka terlalu serius, dia hanya membuang artefak suci. Terlalu ceroboh. Memar muncul di sudut mulutnya, dan ekspresinya menjadi gelap. Kaisar Yusing memang licik dan berbahaya, jadi dia mengatur jebakan untuk dia lompati. Jika Pan Yukin tidak mengingatkannya kali ini dan jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin akan tetap di sini kali ini.
Ratusan miliar Void Worm mungkin hilang, tetapi Luli tidak merasa sedih karena Void Worm dapat terus membelah. Ada begitu banyak budak ibel $1 dan begitu banyak mayat ibel $1 yang dapat dengan cepat dipecah setelah dimakan. Entah apakah kedua gunung suci itu akan tertinggal. Jika kedua gunung suci itu direbut, dia akan menderita kerugian besar. Tunggu, dia sebelumnya telah memberitahu roh senjata dari dua gunung suci bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan melarikan diri ke arah ini. Dia menemukan tempat di dekatnya untuk duduk bersila untuk menyembuhkan dan menunggu dengan tenang. Dia tidak takut ibel $1 bersayap 10 mengejarnya. Ibel $1 bersayap 10 tidak akan pernah berani meninggalkan kam ibel $1. Lagi pula, masih banyak serangga kosong di sana. Jika serangga kosong tidak dibasmi atau dibasmi, banyak sekali ibel $1 yang akan mati. 5 atau 6 jam telah berlalu, dan Luli hampir pulih dari luka-lukanya. Terdengar suara retakan di langit di kejauhan, dan gunung suci hijau terbang dengan cepat. Luli melihat sekeliling beberapa kali untuk memastikan tidak ada setan yang mengikutinya, lalu memperlihatkan sosoknya dan menyingkirkan gunung suci itu. Dia merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Setidaknya dia melarikan diri dan kembali ke gunung suci. Hanya satu dari 3 gunung suci yang tersisa sekarang, dan sisanya diambil alih oleh ibel $1. Berjalan, dia terbang melintasi kehampaan, tidak lagi berani memiliki ilusi apapun, dia harus menemukan cara untuk melewati malapetaka itu secepat mungkin. Jika tidak, dia tidak akan mampu bersaing dengan ibel $1 bersayap 10. Kesengsaraan surgawi. Setelah terbang melalui kehampaan beberapa kali, Luli berhenti. Dia teringat apa yang dikatakan Ling Qingyan kepadanya sebelumnya. Malapetaka itu sangat berbahaya. Banyak kekuatan super di dunia dewa yang sebenarnya bisa selamat dari malapetaka itu, tetapi mereka lebih memilih tetap berada di dalam dewa. Selama sisa hidup mereka, mereka telah mencapai alam negara adidaya karena mereka takut mati. Ling Qingyan menyarankan agar Luli tidak melalui kesengsaraan surgawi paling cepat 100 tahun kemudian. Pikiran Luli tidak cukup tenang, dan salah satu kesengsaraan surgawi adalah simpul di hatinya. Dia percaya jika Luli dalam kondisinya saat ini, kemungkinan besar dia akan mati. Rumah Suiwei, Kuil Suiwei. Kuil Suiwei ini diberi nama bukan karena rumah Suiwei, sebaliknya nama rumah ini diubah karena Kuil Suiwei. Kuil ini sangat berkuasa selama ratusan ribu tahun dan terdaftar sebagai salah satu dari 72 sekte dewa. Pemilik kuil di sini bukanlah seorang biksu atau pendeta, melainkan seorang biarawati. Kuil Suiwei saat ini telah mengalami kemunduran dan menjadi kekuatan kecil, namun fondasinya masih ada. Lingkaran sihir di sini sangat kuat, sehingga tetap dipertahankan hingga saat ini. Kuil Suiwei sangat ramai hari ini, banyak orang berkumpul di alun-alun kuil, dipimpin oleh Raja Yan Ling Qingyan dan Pan Yuqin, serta banyak pengintai terkemuka dari negeri Yuan. Mereka berdiri dengan tenang di alun-alun, memandang ke arah langit di kejauhan dari waktu ke waktu, seolah menunggu sesuatu. Ling Qingyan dan Pan Yuqin tampak damai, tetapi mata yang lain penuh dengan antusiasme dan harapan. Hei, 1 jam kemudian, terdengar sedikit suara di udara, dan kemudian sesosok tubuh muncul di alun-alun. Ling Qingyan tertawa. Dia mengenakan gaun sutra biru panjang hari ini. Dia adalah seorang wanita yang sangat pandai berdandan. Dia memiliki sosok yang unggul, dengan bagian depan dan belakang yang melengkung, dan lekuk tubuh yang menawan. Dia tampak lebih bersinar ketika berdandan. Dia memiliki keanggunan seorang wanita, tetapi matanya bersinar dengan kelembutan dan kelicikan seorang gadis dari waktu ke waktu. Pada saat ini, dia tersenyum dan membuat banyak pria di dekatnya menjadi gila. Kecantikan ular memang beracun, namun banyak orang yang lebih memilih diracun sampai mati jika ingin mencium Fang Ze. Inilah hal yang menakutkan dari Ling Qingyan. Pan Yuqin di sebelahnya juga tersenyum, dia tidak secemerlang dan menawan seperti Ling Qingyan, tapi dia adalah tipe orang yang menjadi lebih menarik saat dia melihatnya. Jika Anda menghabiskan waktu bersamanya dalam waktu yang lama, Anda akan terkesan dengan pesonanya dan akhirnya menjadi tidak dapat ditebus. Selamat datang pahlawan kita kembali. Ling Qingyan menurunkan tubuhnya dan membungkuk sedikit, Pan Yuqin menurunkan tubuhnya pada saat yang sama, tetapi prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sampingnya segera berlutut dengan satu kaki. Para prajurit di sini semuanya adalah pengintai dan komandan tertinggi dari semua kekuatan utama di alam dewa. Mereka tahu segalanya tentang Luli. Sekelompok orang berteriak selamat datang kembali. Mulut Luli menunjukkan sedikit kepahitan, belum lama ini, dia hampir mati di kam ibel $1 ketika dia menyerangnya. Dia sendiri sedikit frustrasi, tapi dia diberi standar sambutan yang tinggi. Semuanya, bangun, masuk dan bicara. Luli melambaikan tangannya dan masuk ke dalam terlebih dahulu, diikuti oleh Ling Qingyan dan Pan Yuqin.
Pengintai lainnya berdiri tetapi tidak berani mengikuti. Meskipun mereka adalah pengintai terkemuka, Luli tidak berani menyelidiki informasi tersebut secara pribadi. Memasuki aula utama, Ling Qingyan membuka batasannya, dan Luli bertanya dengan heran, jadi hanya kalian berdua. Di mana Raja Pan dan yang lainnya? Kembali ke negeri Yuyan, Ling Qingyan menjelaskan begitu banyak ras dan kekuatan telah mengalir ke tanah Yuyan, dan orang-orang dibutuhkan di sana. Dan baru-baru ini saya menerima berita bahwa beberapa pengintai Ibel $1 telah muncul di sana. Ada terlalu banyak manusia di sana, dan kita tidak bisa membiarkan setan di sana. Mengamuk. Luli mengangguk sedikit, memandang Pan Yuqin dan berkata, apakah salah satu dari 3 Ibel $1 bersayap 10 itu palsu? Pan Yuqin berdiri, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan rasa malu itu adalah kelalaian Yuqin dalam menjalankan tugas. Salah satu dari 3 Ibel $1 bersayap 10 di sini memang yang menyamar. Untungnya, Anda memiliki kekuatan tempur yang kuat dan berhasil melarikan diri. Jika tidak, saya akan menjadi pendosa umat manusia. Petik 2. Tidak heran, Luli merasa lega, dan kemudian berkata dengan lega, aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku hanya bisa menyalahkan Ibel $1 tua Yu Xing karena terlalu licik. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di kamp Ibel $1? Hasilnya luar biasa. Ling Qingyan mengacungkan jempol dan berkata, meskipun semua serangga kosong telah dimurnikan sekarang, setidaknya 7 hingga 8 juta Ibel $1 telah terbasmi. Sayangnya mereka membuat barisan besar, jika tidak, diperkirakan 1 hingga 20 jutaan setan akan dibasmi, dan setan akan mengalami kerusakan parah pada vitalitas saya. Bagus. Luli merasa agak terhibur di dalam hatinya. Meskipun dia telah kehilangan begitu banyak serangga kosong dan gunung suci, dia masih bisa memulihkan beberapa kerugian. Dia merenung sejenak dan bertanya Nona Qin, di mana kedua Ibel $1 bersayap 10 itu sekarang? Tidak tahu. Pan Yuqin menggelengkan kepalanya dan berkata kedua Ibel $1 bersayap 10 dan Ibel $1 bersayap 10 yang menyamar itu sangat kuat dalam bersembunyi dan bersembunyi. Mereka menghilang lagi, dan tidak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Anda dapat yakin, Luli. Ada banyak area terlarang dewa kuno di dekatnya, dan saya telah menyusun beberapa teka-teki sehingga Ibel $1 tua Yu Xing dan yang lainnya tidak dapat menemukan tempat ini. Ya, Luli terdiam dan bertanya lagi, apakah semua pasukan sudah dibubarkan? Ya, mereka semua hancur berkeping-keping dan mengintai. Pan Yuqin tampak sedikit pahit ketika menjelaskan, dan menghela nafas situasi saat ini adalah kita tidak dapat menahan 3 Ibel $1 bersayap 10 sama sekali. Zuo Qiulu dan Luo Guan tidak berani bertarung. Bahkan jika 9 Raja Dewa dari Tanah Yuyan mengambil tindakan, itu tidak bisa menahan 3 Ibel $1 bersayap 10. Jika Ibel $1 tua Yu Xing mengubah strateginya, dia hanya perlu mengumpulkan semua pasukan dan menyerang kota sepenuhnya. Meskipun itu membutuhkan waktu sedikit lebih lama, dia masih bisa mengalahkan alam dewa dengan mudah. Yah, ini juga tujuan kedatanganku kembali. Wajah Luli menjadi tegas dan dia berkata saya berencana untuk melewati kesengsaraan surgawi dalam waktu dekat. Selama saya selamat dari kesengsaraan surgawi, setidaknya saya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Ibel $1 bersayap 10. Jika saya bisa menghadapi mereka secara langsung dan tidak mati, lalu aku bisa menggunakan cacing void untuk menggerogoti pasukan Ibel $1. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah Ling Qingyan dan Pan Yuqin. Mereka menyimpulkan bahwa Luli pasti kembali untuk selamat dari bencana tersebut. Ling Qingyan menghela nafas sedikit dan berkata, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk mengambil risiko? Ada 3 tingkat kesengsaraan surgawi, tingkat pertama adalah kesengsaraan angin dan api, tingkat kedua adalah kesengsaraan guntur, dan tingkat ketiga adalah kesengsaraan hati dan jiwa. Saya tidak khawatir tentang 2 level pertama. Anda masih memiliki harapan. Tingkat ketiga adalah yang paling berbahaya, karena Anda masih muda dan memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan setan di hati Anda. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan melakukannya ditakdirkan mati. Luli sudah siap secara mental, ekspresinya tetap tenang saat dia bertanya, apa konsekuensinya jika kesengsaraan hati dan jiwa gagal? Jiwa diam. Ling Qingyan melihat ke atas kepalanya dan menghela nafas kamu akan melayang di langit selamanya sampai energi di tubuhmu habis dan kamu mati, akhirnya berubah menjadi mumi yang mengambang di langit berbintang untuk selamanya. Kecuali kamu punya teman atau keturunanku yang harus melewati malapetaka, bolehkah aku mengembalikan tubuhmu? Saya mengerti. Luli berkata dengan sangat tegas Raja Yan, apakah Anda memiliki buku tentang mengatasi kesengsaraan surgawi? Saya akan melihat dan berlatih selama beberapa hari. Setelah beberapa hari,
saya akan mulai mengatasi kesengsaraan surgawi. Tanah dari. Pan Yukin menjerit pelan, ekspresinya sedikit tergerak, dengan sedikit kesedihan dan emosi yang rumit di matanya, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Luli mengatupkan bibirnya dan berkata hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan ada di langit. Aku tahu saat ini sangat berbahaya, tapi, tidak ada waktu di alam dewa. Sehat. Ling Qingyan menghela nafas dan mengeluarkan beberapa buku dan menyerahkannya kepada Luli dan berkata ini adalah pengalaman Raja Yan kita sebelumnya dalam mengatasi kesengsaraan. Saya harap ini dapat membantu Anda. Luli, Anda harus kembali hidup. Kamu adalah orang yang benar-benar jujur. Alam dewa membutuhkannya. Kami juga, membutuhkanmu. Kalimat terakhir agak ambigu, alis Ling Qingyan masih penuh dengan mata, yang membuat hati Luli bergetar. Pan Yukin sangat pemalu ketika diberitahu hal itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia mengumpulkan keberanian untuk mengangguk dan berkata itu benar, Luli, kamu harus kembali hidup-hidup. Yukin tidak punya banyak teman. Kamu adalah, hal yang paling penting, satu. Hahaha. Perkataan kedua wanita cantik itu membuat Luli merasa bangga. Dia berdiri dengan gembira dan berkata, jangan khawatir, aku, Luli, tidak akan mati semudah itu. Aku keluar dari tempat kecil di dunia fana bukanlah akhir dari perangku, begitu pula dunia ilahi. Saya ingin berjuang sampai ke surga ke-6 atau ke-7 untuk pergi dan minum bersama Tuhan. Luli telah mengasingkan diri selama 5 hari dan belum keluar, beberapa hari tidak cukup baginya untuk benar-benar tenang. Hari ini dia menerima kabar bahwa 3 ibel $1 bersayap 10 muncul dan kembali ke kam ibel $1. Sayangnya, Pan Yukin benar, setelah pasukan ibel $1 melakukan perbaikan dalam waktu yang lama, seluruh pasukan mulai bergerak keluar. Kaisar Yusing pasti telah mengubah strateginya dan lebih memilih menghabiskan lebih banyak waktu daripada membiarkan pasukan ibel $1 berpisah dan memberi Luli kesempatan untuk melanggar batas. 3 ibel $1 bersayap 10 menyapu pasukan mereka, dan tidak ada seorang pun atau tentara yang berani melawan. Dibutuhkan waktu lama untuk menguasai seluruh alam dewa dengan cara ini, tetapi ini adalah cara yang paling aman dan termudah untuk berhasil. Setelah menerima berita itu, Luli merasa lega, dia masih punya waktu. Alam dewa terlalu besar, dan jika pasukan ibel $1 ingin merebutnya sedikit demi sedikit, tidak perlu 10 atau 8 tahun untuk mengalahkannya. Luli terus mundur. Dia merasa hatinya tidak cukup stabil, dia terlalu cemas, dan dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan menstabilkan energi dan semangatnya ke kondisi puncaknya. Luli keluar dari pengasingan setelah mengasingkan diri selama lebih dari setengah bulan. Dia tidak menanyakan apapun setelah keluar, dia hanya melirik ke arah Pan Yukin. Pan Yukin mengangguk sedikit, lalu mengirim semua pengintai untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Itu juga untuk membantu Luli menutup berita dan mencegah bocornya informasi tentang kesengsaraannya. Setengah jam kemudian, beberapa jimat giok di tangan Pan Yukin hancur, dia mengangguk kepada Luli untuk menunjukkan bahwa semuanya normal. Luli meliriknya dan Ling Qingyan, lalu melonjak ke langit. Gravitasi alam dewa sangat kuat. Ketika Luli pertama kali naik, dia tidak bisa melompat terlalu tinggi. Kemudian, ketika dia mencapai tingkat kekuatan besar di alam dewa, dia hampir tidak bisa terbang. Namun kecepatan terbangnya relatif terlalu lambat, belakangan Luli selalu mengandalkan Gunung Suci untuk terbang, hingga ia mencapai level saat ini yang kecepatannya hampir sama dengan Gunung Suci yang ia terbangi sendiri. Dia tidak terbang terlalu cepat, dia terus terbang ke atas dengan kecepatan konstan. Sebuah senjata depan dingin muncul di tangannya, beberapa waktu yang lalu, dia telah membaca buku rahasia mengatasi kesengsaraan surgawi yang diberikan oleh Ling Qingyan, dan dia memiliki pemahaman tentang situasi kesengsaraan surgawi. Malapetaka ini tidak sepenuhnya mengandalkan pertahanan, jika menyerang dengan benar, malapetaka juga bisa dipatahkan. Yang diuji di sini adalah kemampuan komprehensif, bukan pertahanan. Semakin tinggi Anda terbang, semakin besar gravitasinya, Luli tidak khawatir karena dia tahu akan ada titik kritis. Selama dia terbang melewati titik kritis itu, tidak akan ada gravitasi, dengan kekuatannya, tidak ada masalah untuk terbang. Ribuan mil, 5.000 mil, 10.000 mil. Pemandangan di bawah sama sekali tidak terlihat, dan menjadi titik hitam kecil, seperti setitik debu. Dia melewati awan dan terus terbang ke atas, kecepatannya semakin lambat. 20.000 mil kemudian, Luli akhirnya melewati titik kritis, seluruh tubuhnya merasa rileks, dan dia terbang dengan gembira di atas tanah seperti ikan yang terbebas dari kekangan. Dia beristirahat sejenak dan memandangi kabut biru di atas kepalanya,
dia tahu bahwa ini adalah malapetaka tingkat pertama, malapetaka angin dan api. Meski terlihat seperti kabut biru, terdapat gangfeng yang menakutkan dan api dewa di dalamnya, prajurit biasa yang memasuki kabut biru akan langsung tercekik, tanpa meninggalkan jejak. Berjalan, baju besi suci Luli telah dihancurkan. Faktanya, Ling Qingyan memiliki baju besi suci. Jika dia memintanya, dia pasti akan memberikannya padanya. Namun, meskipun Anda memiliki baju besi Hongling Tianbao, tidak ada gunanya saat Anda melewati kesengsaraan surgawi, karena angin kencang dan api ilahi di sini, serta guntur di atas, dapat menembus baju besi dan menyerang tubuh. Luli juga memasang kembali armor Ling Yin, memperlihatkan sisik hitam di sekujur tubuhnya, matanya sekuat besi, dan dia dengan cepat terbang, mendekati kabut biru. Saat ia hampir mendekati kabut biru, ia melihat aliran udara di kabut biru itu bergerak perlahan, seperti pusaran di dasar laut. Salah, bukan aliran udara, tapi api. Semakin dekat dia dengan Luli, semakin tinggi suhu yang dia rasakan. Keringat mengucur di sekujur tubuhnya dan rambut putihnya menjadi basah. Wajahnya memerah dan dia terus mengatupkan giginya dan mendekati kabut biru. Cici, rambut Luli mulai terbakar, dan asap hitam mulai keluar dari alis dan janggutnya. Luli terus mendekat. Ketika dia memasuki kabut biru, dia merasa seperti sedang bergegas ke dalam tungku, dan api biru mulai membakar seluruh tubuhnya. Sisik di sekujur tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam, dan api biru menembus langsung melalui sisiknya dan menembus ke dalam tubuhnya, langsung membakar daging, tulang, andalam, dan bahkan, jiwanya. Ini benar-benar mendominasi. Luli meraung kesakitan, rasanya seperti dilempar ke lahar panas. Untungnya, tubuhnya kuat, kalau tidak dia akan menjadi barbeque jika dia terbakar oleh api. Tubuh fisik Luli telah diperkuat dengan pelatihannya, dan gelombang jiwa pemusnahan di lembah Raja Hantu telah banyak meningkatkan tubuh fisiknya. Saat ini, dewa biasa tidak dapat dibasmi meskipun mereka berdiri dan ditebang olehnya. Tubuh Luli sepertinya terbuat dari besi cair, dan akan sulit untuk membakarnya dengan api biasa. Berjalan, meskipun dia bisa bertahan, Luli tidak bisa membiarkan apinya terus berkobar, dia perlahan terbang ke atas, tidak berani melaju terlalu cepat. Karena buku rahasia yang diberikan oleh Raja Yan dengan jelas menyatakan bahwa semakin cepat Anda pergi ke sini, semakin cepat Anda mati. Karena setiap gerakan seseorang akan menimbulkan serangan angin kencang dan menarik lebih banyak api ilahi, pada saat itu, sekuat apapun tubuhnya, dia akan tetap mati. Begitu Luli bergerak, angin bertiup, angin itu berbeda dengan angin biasa, angin ini bisa memotong daging seperti pisau. Ketika Luli bergerak, dia merasa seperti ribuan pisau ditusuk ke arahnya, sisik hitam di luar tubuhnya segera dipotong menjadi retakan, yang sangat menakutkan. Takut, Luli diam-diam tidak bisa berkata-kata. Jika dia melaju lebih cepat ke sini, misalnya, jika dia mencapai kecepatan penuh, dia akan hancur berkeping-keping oleh angin, bukan? Api biru terus menyala, kulit tubuhnya berubah menjadi arang, asap hitam mengepul, dan wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Sakit fisik tidak ada apa-apanya, jiwa membara saat ini, itulah yang paling menyakitkan. Tunggu, pembakaran seperti ini baik bagi jiwa dan raga, selama berlangsung dalam jangka waktu tertentu maka jiwa dan raga akan menjadi lebih kuat. Tentu saja tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di sini selamanya, perasaan ini terlalu tidak nyaman, bahkan lebih menyakitkan daripada Ling Qi. Terus terbang perlahan, sisik hitam di tubuh Luli hancur, dan seluruh tubuhnya menjadi berlumuran darah. Darahnya kembali terbakar kering, dan seluruh tubuh Luli tampak sama mengerikannya dengan mumi dari kejauhan. Luli tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi keheranan di matanya. Dia terkejut menemukan sesuatu aura ibel $1 di tubuhnya perlahan berkurang. Ketika api membakar tubuhnya, aura ibel $1 juga ikut terbakar. Bagus. Meskipun dia sangat kesakitan saat ini, Luli sangat bersemangat. Ia sudah lama diganggu oleh masalah aura ibel $1, dan kini ia akhirnya punya cara untuk menghilangkannya. Ia akhirnya bisa menjadi manusia yang murni. Tidak ada yang mau sendirian. Qian Huanhan tidak bisa dekat dengannya, dan istrinya Qi Xi'er tidak bisa memeluknya. Ini membuatnya sangat kesakitan. Sekarang sepertinya dia akhirnya bisa lega. Mendidihkan. Setelah Luli merenung sejenak, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk dibakar oleh api ilahi untuk sementara waktu sampai semua aura ibel $1 di tubuhnya terbakar habis. Meskipun aku menderita di neraka ini, sangat bermanfaat untuk bisa menjadi orang yang nyata lagi. Setiap orang akan mencari rejeki dan menghindari kemalangan, mengejar hal-hal yang indah dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Biasanya orang dengan penyakit jiwa akan menyiksa dirinya sendiri,
Luli seperti orang gila saat ini. Bencana yang pertama sebenarnya tidak terlalu sulit, asalkan memiliki tubuh yang kuat, berhati-hati dan terbang perlahan, Anda bisa bertahan dengan menahan rasa sakit dalam jangka waktu tertentu. Itu tidak terlalu sulit dengan kekuatan fisik Luli, tetapi dia memilih untuk bertahan selama kesengsaraan tingkat pertama, dan tergantung pada situasinya, dia harus bertahan untuk waktu yang lama. Karena aura Ibel $1-nya terbakar sedikit demi sedikit, ada terlalu banyak aura Ibel $1 di tubuhnya. Ada batasnya seberapa besar rasa sakit yang dapat ditanggung seseorang, jika ia tersiksa oleh rasa sakit dalam waktu yang lama, jiwanya tidak akan mampu menahannya dan ia akan pingsan atau menjadi gila. Kemampuan Luli menahan rasa sakit cukup bagus. Dia menahan banyak rasa sakit ketika dia berada di dunia fana. Dia menderita selama 3 hari 3 malam di Gunung Penyihir Jahat, dan dia juga mengalaminya berkali-kali kemudian. Tekadnya untuk menahan rasa sakit yang sangat kuat. Ia terus menelan obat penyembuh, sekaligus menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, agar tubuhnya tidak terbakar. Ia dirawat berulang kali, namun dibakar api berulang kali, mengembara antara surga dan neraka. Perasaan ini mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. 3 hari, 5 hari, 8 hari. Luli sendiri tidak tahan lagi dan sedikit bingung, namun, aura Ibel $1 di tubuhnya hanya keluar setengahnya. Luli berpikir untuk keluar dulu, tapi dia tidak tahu apakah ada cara khusus untuk mengatasi kesengsaraan. Masalah apa yang akan timbul jika dia berhenti? Tidak ada yang tahu, karena tidak tertulis di beberapa buku rahasia, dan mereka yang datang untuk mengatasi kesengsaraan surgawi sudah siap mental, jika tidak berhasil maka mereka akan menjadi baik hati. Luli memikirkannya dan memutuskan untuk tidak berhenti. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk mati, Anda akan memiliki niat untuk mundur dari bencana tingkat pertama, lalu bagaimana Anda bisa bertahan di 2 tingkat berikutnya? Perlu Anda ketahui bahwa tingkat ketiga adalah musibah bagi hati dan jiwa, tanpa keberanian untuk maju, mustahil sekali bisa melewatinya. Luli memiliki kartu truf, jiwa naga. Ia percaya bahwa ketika jiwanya tidak tahan dan akan runtuh, jiwa naga akan melindunginya, sehingga jiwanya tidak akan pernah runtuh. Satu-satunya kekhawatiran adalah dia akan menjadi orang gila, dan jiwanya akan berada dalam kekacauan ketika dia tidak tahan. Diperkirakan jiwa naga tidak akan mampu melindungi tuannya, dan dia hanya bisa mengandalkan kemauannya untuk melawan. Dia percaya pada kemauannya dan kemampuannya untuk melawan. Ia juga percaya bahwa setelah mengalami cobaan ini, kemauannya akan semakin kuat, yang akan sangat membantu bencana jiwa dan jiwa tingkat ketiga. 10 hari, 12 hari. Luli menjadi bingung, karena dia telah menanggung terlalu banyak rasa sakit dan penderitaan, dia menjadi sedikit mati rasa dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dia pernah merasakan hal ini sebelumnya, ketika aura Ibel $1 mempengaruhi jiwanya. Dia juga menjadi bingung saat itu, tidak ada bedanya dengan sekarang. Aura Ibel $1 baru setengahnya hilang, dan diperkirakan akan terbakar habis dalam 3 atau 4 hari, tapi sebuah ide muncul di benak Luli. Biarkan dia tidak bertahan lagi, itu sangat menyakitkan, akan lebih baik untuk mati secara langsung, dan menyelesaikannya. Ada juga pemikiran lain yang terus bermunculan, yaitu jangan menyerah, harus terus bertahan, agar bisa bertahan dan menjadi pribadi yang nyata. Ada bidadari dan Ibel $1 yang hidup di hati setiap orang, akan ada kegigihan dan ada pula yang menyerah. Akan ada kebingungan, dan juga akan ada pilihan. Satu pikiran bisa menjadikan Anda dewa atau pikiran, dan semuanya bisa dilakukan dalam satu pikiran. 2 pikiran berulang kali berebut kendali dalam benak Luli, namun pikiran tentang ketekunan dan kelangsungan hidup masih dominan saat ini. Pikiran yang menyuruhnya untuk tidak menyerah terus datang dari lubuk hati Luli. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Aura Ibel $1 di tubuh Luli hampir padam, tetapi dia menutup matanya saat ini. Auranya sangat tidak stabil, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan rasa sakit dari waktu ke waktu. Tubuhnya tidak bergerak, melayang di udara, dan ia tidak dapat lagi melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sepertinya jiwanya telah terdiam saat ini, tidak dapat bangun, tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Setengah hari, sehari, Luli masih belum membuka matanya, tubuhnya telah terbakar dan dia terluka parah. Jika Anda tidak bangun, saya khawatir itu akan berubah menjadi minuman bersoda dan mengapung di sini selamanya. Setengah hari kemudian, mata Luli tiba-tiba terbuka, tidak ada kebingungan di matanya, dan dia sangat tenang, seperti binatang yang dingin. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia menemukan bahwa otot-otot di wajahnya hampir terbakar hingga hangus. Dia segera mengeluarkan beberapa pil dari mutiara Tianxi dan melemparkannya ke dalam mulutnya,
api di sini begitu besar sehingga cincin luar angkasa biasa tidak dapat menahannya. Jadi dia melemparkan semua harta karun di cincin luar angkasa ke dalam mutiara Tianxi Manik. Ini adalah artefak tingkat super, dan lingkaran sihirnya dimodifikasi oleh Sue Ling Er, membuatnya lebih kuat. Setelah menelan beberapa ramuan penyembuh, ramuan tersebut menyebar ke seluruh tubuh dan mulai memperbaiki lukanya. Meskipun Luli masih merasakan banyak rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia merasa sangat bahagia secara mental. Karena dia telah sepenuhnya menekan emosi negatif di dalam hatinya beberapa hari terakhir ini, dia merasa jiwanya telah disublimasikan. Saat ini, kemauannya sangat kuat, dan sulit baginya untuk terguncang oleh keadaan apapun. Peningkatan jiwa tidak berarti sublimasi jiwa, Luli merasa jiwanya telah disublimasikan kali ini. Dikatakan bahwa selamat dari bencana dapat menyublimkan segala aspek dan meningkatkan kekuatan tempur. Itu masih tahap pertama kesengsaraan surgawi, dan Luli menemukan bahwa jiwanya telah disublimasikan, dan tubuh fisiknya mungkin telah meningkat pesat. Berjalan, setelah lukanya sedikit pulih, Luli perlahan mulai bergerak. Dia tahu bahwa bencana pertama baru saja dimulai. Lapisan kabut biru panjangnya puluhan mil. Jika dia ingin melewatinya, dia mungkin harus menanggung banyak penderitaan, nyeri. Tapi dia tidak lagi takut, jiwanya kokoh dan kebal. Begitu dia bergerak, angin kencang bertiup masuk dan mulai memotong dagingnya, seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya mengiris tubuhnya. Namun, Luli tampaknya kebal terhadap rasa sakit. Dia mengalami terlalu banyak rasa sakit dalam 10 hari terakhir. Sebelumnya, dia memasukkan minyak ke dalam wajan dan sekarang dia hanya menuangkan air panas. Bisakah dia merasakannya? Terbang ke atas sedikit demi sedikit, Luli membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai puncak lapisan kabut biru. Dia akan keluar dari lapisan kabut, dan dia akan melewati bencana pertama. Dia tidak mempercepat dan bergegas keluar, tapi matanya menjadi sangat serius. Karena lapisan kabut di sini sangat tebal, artinya nyala api di sini akan semakin mendominasi dan angin akan semakin ganas. Luli berhenti dan mulai menyembuhkan luka-lukanya, kali ini dia berencana untuk memperbaiki sebagian besar luka di tubuhnya sebelum bergegas dalam satu tarikan napas. Dia menelan lebih dari selusin pil penyembuh dan dengan cepat melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tubuh fisiknya terus-menerus dibakar dan diperbaiki, dan semakin diperkuat, ia yakin bahwa ia harus mampu melewatinya. Setelah 3 jam penyembuhan, Luli terus terbang ke atas perlahan, tetapi kecepatannya tidak meningkat. Meskipun sekarang dia telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dia mungkin bisa keluar dalam satu tarikan nafas, tapi dia tahu bahwa ini sama saja dengan mencari kematian, dan angin yang menakutkan akan langsung memutar tubuhnya berkeping-keping. His! Ketika dia sampai di lantai atas, api ilahi itu memang sangat menakutkan. Tubuhnya terbakar hingga luka serius. Dia tidak berhenti untuk menyembuhkan lukanya, mengertakkan gigi dan terus terbang ke atas. Ketika seluruh tubuhnya hampir terpanggang, dia, akhirnya bergegas keluar. Huho, melihat langit cerah jauh di langit, Luli tiba-tiba merasa bahwa dunia ini begitu indah. Dia dengan cepat terbang ke atas, dan setelah terbang lebih dari 10 mil tanpa memikirkan apapun, dia menelan beberapa ramuan penyembuh dan membiarkan tubuhnya melayang di tempat, langsung tertidur. Jauh di langit, seorang pria yang seluruh tubuhnya terpanggang sedang melayang di langit. Jika dewa biasa melihat pemandangan ini, dia mungkin akan mengira dia sedang melihat hantu, bukan? Setelah 3 hari 4 malam koma, Luli terbangun, dia telah menelan obat penyembuh sebelumnya, dan tubuhnya memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika dia bangun, luka-lukanya sudah lebih dari setengahnya pulih. Dia duduk bersila di dalam kehampaan dan mulai melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia juga mulai menganalisis bagaimana cara menembus 2 surga berikutnya. Kesengsaraan surgawi yang pertama membuatnya sangat menderita, dan dia juga memiliki pemahaman yang sangat intuitif tentang kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ini jauh lebih mengerikan daripada apa yang dinyatakan dalam buku contekan. Faktanya, bukan karena kesengsaraan surgawi terlalu kuat, tapi kekuatan tempur Luli jauh lebih lemah dibandingkan saat Raja Yan sebelumnya mengatasi kesengsaraan surgawi. Waktu Luli untuk menjadi dewa terlalu singkat, yang lain pada dasarnya berusia ribuan atau puluhan ribu tahun ketika mereka melewati kesengsaraan. Tubuh fisik, kekuatan ilahi, jiwa, pertahanan, kekuatan tempur, keadaan pikiran, semuanya telah mencapai puncak kekuatan super di alam dewa. Banyak orang harus bersiap selama ratusan tahun untuk bertahan dari kesengsaraan surgawi. Bagaimana bisa seseorang seperti Luli melakukannya begitu saja? Sebuah bencana. Raja Yan berturut-turut telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, bagi mereka,
Tahap pertama kesengsaraan surgawi itu mudah, selama mereka tidak berjalan terlalu cepat, mereka akan baik-baik saja. Bagi Luli, ini terasa jauh lebih menakutkan daripada yang dijelaskan di buku cheat, jadi dia sedang memikirkan bagaimana cara melewati dua level berikutnya saat ini. Ia sendiri juga mengetahui bahwa fondasinya terlalu lemah, mungkin kekuatan tempurnya lebih kuat dari dewa biasa, namun kemampuan komprehensifnya dalam segala aspek masih sangat lemah. Di sini kita tidak sepenuhnya mengandalkan kekuatan tempur, tetapi pada kemampuan di segala aspek. Bencana surgawi, bencana surgawi. Pada analisa terakhir, itu adalah ujian Tuhan bagi para pejuang. Jika pejuang ingin menentang surga, Tuhan harus menghentikan pejuang yang menentang surga. Jika ingin menentang surga, harus diuji oleh Tuhan. Jika Anda lulus ujian dalam semua aspek pertempuran, Tuhan akan mengenali kemampuan Anda dan memberi Anda sesuatu. Ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan memasuki chaos purgatory di dunia fana. Pada saat ini, Luli punya ide di benaknya, api penyucian kekacauan juga merupakan level yang harus dilalui manusia jika mereka ingin menentang surga dan datang ke alam dewa. Jika kamu berhasil melewatinya, kamu bisa naik ke alam dewa. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan mati. Bukankah ini bencana yang sama? Jika Anda menerobos, kekuatan tempur Anda akan meningkat dan Anda bisa pergi ke surga kedua. Jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda akan mati. Melawan surga, Tuhan, bukankah ini Tuhan yang menjadi dewa utama? Luli menengadah ke langit dan sekali lagi merasakan ada tangan besar di atas, yang mengendalikan nasib semua makhluk hidup di dunia. Dia telah menetapkan aturan mainnya, dan semua orang mengikuti aturan yang telah dia tetapkan. Jika ada yang berani melanggar aturan, mereka akan dibasmi tanpa ampun. Luli saat ini merasa mereka seperti katak di dasar sumur. Mereka berusaha keras untuk memanjat sumur, ingin melompat keluar dari sumur dan melihat pemandangan di luar. Dengan kata lain, mereka semua ingin melarikan diri dari penjara di dalam sumur, jadi mereka semua harus memanjat selangkah demi selangkah. Pendakian menuju mulut sumur sangat sulit dan sangat berbahaya, dan Anda akan mati jika tidak hati-hati. Setelah berpikir liar beberapa saat, Luli menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, kita hanya bisa terus melangkah ke atas, jika kita tidak berhasil, kita akan berbelas kasih. Setelah 3 hari penyembuhan, Luli pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Ia tidak terburu-buru untuk naik ke sana, namun terus beristirahat di tempatnya berada dan mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. 2 hari kemudian, Luli pindah. Dia perlahan terus terbang ke atas, matanya terpejam. Tidak perlu melihat kesengsaraan surgawi yang kedua, itu sepenuhnya bergantung pada perasaan. Karena kesengsaraan surgawi yang kedua adalah kesengsaraan guntur, tidak ada gunanya melihat guntur dengan mata Anda. Pada saat mata melihatnya, guntur mungkin sudah mereda. Dia memejamkan mata dan perlahan terbang ke atas, dengan pikiran waspada tinggi, merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya setiap saat. Jika guntur menyerang ruang tersebut, pasti akan ada fluktuasi yang kuat. Dia memegang Han Feng di tangannya, dan dia perlu menggunakan kekuatannya untuk menerobos bencana besar ini. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menahannya dengan pertahanannya. Pedang Han Feng sedikit bersinar, selalu siap menyerang. Cek, ruang di langit kiri atas tiba-tiba berfluktuasi. Tanpa pikir panjang, Luli menebas ke arah langit kiri atas. Cahaya pedang yang mengejutkan menyala, berputar 2 kali di udara, dan dengan cepat menebas ke arah langit kiri atas. Cici, naga petir tiba-tiba muncul di langit kiri atas. Naga petir itu bukan hanya 1 warna, melainkan 5 warna, sebesar kepala manusia dan melesat melintasi langit menuju Luli dengan cepat. Tebasan Raja Hantu Luli meraung, membawa kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Yang diinginkan Luli bukanlah menggunakan tebasan Raja Hantu untuk mengimbangi energi guntur dan kilat, tetapi menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menekan guntur dan kilat serta memperlambat naga petir sehingga dia dapat dengan mudah menghindarinya. Di sini, seperti bencana tingkat pertama, semakin cepat kecepatan terbangnya, semakin berbahaya. Jika Luli terbang ke atas dengan kecepatan tercepat, dia akan menarik puluhan ribu petir dalam sekejap. Ribuan guntur meledak, belum lagi Luli, bahkan alam dewa tertinggi, akan mati. Berhasil, merasa kecepatan guntur telah melambat, Luli merasa senang dan perlahan terbang ke atas. Dia hanya terbang hingga 100 kaki ketika guntur 5 warna menderu dari bawah, tapi dia berhasil menghindarinya. Cek, petir lain menyambar dari langit, tanpa pikir panjang, Luli menyerang dengan pisaunya lalu segera menghindar ke kiri dan terus terbang ke atas. Kali ini dia masih berhasil menghindarinya,
kekuatan langit dan bumi yang dibawa oleh tebasan Raja Hantu begitu mengerikan sehingga kecepatan guntur bisa sangat ditekan. Cici. Namun, saat Luli terus terbang ke atas, guntur dan kilat menjadi lebih padat. Setelah Luli menghindari 2 guntur dan kilat lagi, 3 guntur dan kilat muncul di langit pada saat yang sama, menembak ke arahnya dari 3 arah. Luli menghela nafas panjang tanpa ada kejutan di wajahnya. Dia sudah mengetahui situasi ini sejak lama. Hal itu dinyatakan dengan jelas di buku rahasia. Lebih baik memulainya sekarang. Nanti akan lebih menakutkan. Memanggil, Luli menyerang dengan tangan kirinya, tebasan Raja Hantu, dan dengan tangan kanannya, dia mengeluarkan tebasan pembasmi Ibel $1, mengungkapkan niat sebenarnya untuk membasmi Kaisar, dan dia sedikit mempercepat tubuhnya untuk terbang ke atas. Dia tidak punya cara untuk menghentikan guntur dan kilat di atas kepalanya, jadi dia hanya bisa menahannya dengan tubuhnya. Cici, kilatan guntur dan kilat berwarna-warni menderu dan menghantam Luli. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah dia sedang menderita penyakit epilepsi. Bau daging panggang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan mulutnya terasa seperti hendak meludahkan api. Sangat mendominasi. Luli meludah, merasa seperti disambar petir untuk pertama kalinya di dunia fana. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya sangat kuat sekarang, tetapi guntur dan kilat ini melukainya sekaligus. Kekuatannya bisa dibayangkan. Aku ingin tahu apakah akan berguna jika aku memakai baju besi petir. Bisakah itu menyerap guntur dan kilat? Sebuah ide muncul di benak Luli. Thunder Armor telah diberikan kepada CCR. Dan meskipun Anda memiliki armor petir, itu mungkin tidak berguna, bukan? Bagaimanapun, ini adalah bencana, bukan guntur dan kilat biasa. Daya tembus petir ini begitu kuat sehingga Luli merasakan petir menyebar ke seluruh tubuhnya seketika setelah menyambar. Thunder Armor hanya bisa menyerap petir dari luar tubuh, namun tidak bisa menyerap petir yang menembus ke dalam tubuh. Akan sangat bagus jika aku juga bisa menempatkan lingkaran sihir penyerap petir di dalam tubuhku. Luli sedang berpikir dengan santai, dan tiba-tiba, seperti guntur, dia teringat sesuatu, lingkaran sihir di dalam mayat dewa. Dia telah mempelajari lingkaran sihir di dalam mayat dewa sejak lama, tetapi dia tidak dapat memahaminya dan tidak dapat mempelajarinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendapat semacam pencerahan di dalam hatinya, dan dia menyadari banyak hal sekaligus, matanya menoleh dan tubuhnya tetap tidak bergerak, lupa bahwa dia dalam bahaya. Dia merenung sejenak, lalu duduk bersila di tempat dan mulai mundur ke sini. Dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya jika dia benar-benar bisa mengukir lingkaran sihir di tubuhnya, mungkin pertahanannya akan meningkat pesat, dan tidak akan menjadi masalah untuk meningkatkannya 10 kali atau 100 kali lipat. Tubuh fisik Kaisar ini adalah tubuh fisik terkuat di bawah alam dewa tingkat ketiga. Ini berisi metode yang sangat kuat untuk mengolah tubuh dewa. Apakah Anda dapat memahaminya atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda. Ini adalah kata-kata yang diucapkan Kaisar Ungu sebelum sisa jiwanya menghilang. Baru sekarang Luli memahami betapa kuatnya tubuh fisik Kaisar Ungu selama hidupnya. Tubuh terkuat di bawah surga ketiga, ini menunjukkan bahwa Kaisar Ungu setidaknya adalah Dewa 3 Kesengsaraan, dan bahkan mungkin yang terbaik di antara Dewa 4 Kesengsaraan. Memang ada metode rahasia budidaya yang kuat yang tersisa di tubuh Kaisar Ungu, tetapi ada banyak lingkaran sihir kompleks di dalam mayat, dan Luli sendiri tidak terlalu tertarik untuk mempraktikannya. Karena dia merasa tubuh manusia adalah tubuh yang utuh, jika ditambahkan beberapa lingkaran sihir ke dalamnya, maka tubuhnya akan berubah menjadi boneka dan monster, jadi secara alami dia sedikit tahan. Selain itu, lingkaran sihir di tubuh Kaisar Ungu terlalu rumit dan misterius, dan Luli tidak dapat memahami banyak di antaranya. Jadi setelah bermeditasi beberapa saat, tidak ada kemajuan, jadi saya menyerah untuk berlatih metode rahasia ini. Sekarang, dia telah menemukan banyak hal di dalam hatinya, tubuh manusia sebenarnya adalah lingkaran sihir alami. Terdapat 720 titik akupuntur pada tubuh manusia yang merupakan 720 batu formasi. Tubuh manusia memiliki begitu banyak meridian dan pembuluh darah, yang merupakan garis susunan yang padat, otot dan tulang manusia adalah dasar dari susunan tersebut. Andalam adalah pusat dari susunan tersebut, dan jiwa adalah mata dari susunan tersebut. Manusia adalah roh dari segala sesuatu, mengapa ia tidak memiliki tubuh sekuat binatang? Mengapa mereka tidak memiliki fisik ras aneh dan segala jenis kekuatan magis bawaan? Anda tidak bisa terbang tanpa sayap, Anda tidak bisa memiliki pertahanan yang kuat tanpa sisik. Meski begitu, umat manusia yang lemah masih mendominasi seluruh dunia, mendominasi 9 alam, dan mendominasi alam dewa. Hal ini dikarenakan tubuh manusia merupakan tubuh yang paling sempurna dan paling cocok untuk budidaya,
tubuh manusia mempunyai lingkaran sihir yang paling sempurna. Tubuh manusia dapat terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menguatkan dirinya, menjadi lebih kuat, tahan terhadap lingkungan yang keras, dapat terbang ke angkasa dan ke bumi, serta dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menjungkirbalikkan gunung dan bumi, laut, dan membantai semua musuh yang kuat. Mengapa orang bisa berkultivasi? Jika fisik seseorang kurang bagus, betapapun pintarnya dia, akan sulit bagi wanita pintar membuat makanan tanpa sedotan. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh manusia mempunyai perawakan yang paling sempurna dan merupakan anak kesayangan Tuhan. Tubuh manusia mempunyai lingkaran sihir yang paling sempurna dan merupakan perawakan yang paling cocok untuk budidaya. Jika tidak ada lingkaran sihir di tubuh manusia, bagaimana mungkin energi spiritual langit dan bumi bisa diubah menjadi kekuatannya sendiri? Jika tidak ada lingkaran sihir, bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan kekuatan magis yang begitu kuat? Luli tiba-tiba menyadari banyak hal dan tidak lagi menolak metode budidaya Kaisar Si. Tubuh manusia pada awalnya adalah lingkaran sihir yang kuat. Metode budidaya rahasia Kaisar Ungu hanya membuat lingkaran sihir ini lebih kuat, dan menambahkan beberapa lingkaran sihir aneh di dalamnya untuk membuat tubuh fisik lebih kuat. Luli teringat ketika dia berada di alam dewa binatang, dia menyerap cairan naga dewa dan menyimpannya di 720 titik akupuntur. Pada saat itu, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Saat ini, sepertinya, mungkinkah peningkatan 720 titik akupuntur setara dengan peningkatan 720 batu formasi? Ketika batu formasi besar diperkuat, pertahanannya secara alami akan meningkat. Apakah itu? Bisakah dia menemukan cara untuk mengatur susunan pengumpul petir di tubuhnya, dan kemudian menyerap semua petir dan menyimpannya di 720 titik akupuntur? Jika dia benar-benar bisa melakukan ini, batu formasi di tubuhnya akan menjadi sangat kuat, dan pertahanannya akan sangat menakutkan. Mengapa dia datang ke sini untuk selamat dari kesengsaraan? Bukankah itu hanya untuk meningkatkan kekuatan tempur? Dia perlu meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan sehingga dia dapat menahan serangan Ibel $1 bersayap 10 dan membalikkan keadaan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, mengapa dia harus terburu-buru mengatasi malapetaka tersebut? Jadi alih-alih terburu-buru melewati bencana, dia duduk bersila di langit dan mengasingkan diri. Hanya karena dia tidak bergerak bukan berarti guntur dan kilat tidak akan muncul. Setiap saat, sambaran petir akan menyambar. Luli dipukul begitu keras hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan kulit serta dagingnya hangus. Untungnya, guntur dan kilat di sini tidak berlebihan, dan Luli hampir tidak bisa menahannya. Dia tetap tidak bergerak, dan kecepatan sambaran petir melambat. Sambaran hanya akan menyerang setiap 1 atau 2 jam. Setiap kali dia menelan obat penyembuh, tubuh fisiknya dapat pulih. Prestasi Luli di bidang lingkaran sihir sangat tinggi. Mungkin hanya ada segelintir orang di dunia dewa yang melampauinya. Armor guntur dirancang olehnya sendiri, jadi sangat mudah baginya untuk menyiapkan sihir ini, lingkaran. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengaturnya. Jika ditata di tempat lain, dia bisa menggunakan batu formasi magis. Bagaimana cara mengukir formasi sihir di tubuh manusia? Apakah Anda ingin membuka tubuh Anda dan menempatkan beberapa batu formasi suci di dalamnya? Lalu dia menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Dia baru saja mengeluarkan aura Ibel $1 dari tubuhnya, dan sisik hitam di tubuhnya telah menghilang, mengubahnya menjadi manusia murni. Sekarang biarkan dia mengubah tubuhnya dan mengubah dirinya menjadi monster. Lebih baik membasminya. Selain itu, tubuh manusia pada awalnya adalah lingkaran sihir alami. Jika Anda menambahkan sesuatu ke dalamnya sesuka hati, hal itu akan menyebabkan masalah pada lingkaran sihir alami, dan dia mungkin menjadi orang yang tidak berguna pada saat itu. Anda tidak dapat menambahkan benda asing apapun ke dalamnya, Anda hanya dapat mengubahnya berdasarkan aslinya. Luli mengeluarkan mayat dewa dari mutiara jahat surgawi dan mengarahkan pikirannya ke mayat dewa tersebut. Sueling dengan rasa ingin tahu mengirimkan pesan dan berkata, "Guru, ada apa?" "Tidak apa-apa, aku hanya mempelajari lingkaran sihir di dalam mayat." Luli mengirim pesan dan terus mengamati, ada banyak lingkaran sihir di dalam mayat dewa, dan Luli dapat dengan mudah merasakannya. Ada lingkaran sihir yang tersusun di setiap tulang, otot, dan meridian mayat dewa. Rasanya seperti ada jaring tak terlihat di tubuhnya, dan jaring itu memiliki kemampuan kuat yang dapat membuat tubuh mayat dewa menjadi sangat kuat. Bagaimana dia menuliskan lingkaran sihir ini? Luli mengerutkan kening dan tidak bisa memahaminya. Jika dia menggunakan metode biasa untuk mengukirnya, lingkaran sihir akan dengan mudah menghilang.
Namun lingkaran sihir di dalam jenazah dewa telah berakar secara permanen, lingkaran sihir di dalam jenazah dewa telah dihancurkan berkali-kali, namun masih dapat diperbaiki. Sue Ling Er, Luli mengamati sejenak dan kemudian bertanya, menurutmu bagaimana cara mengukir lingkaran sihir di tubuh manusia? Itu bisa membuat lingkaran sihir berakar di tubuh secara permanen. Lingkaran sihir terukir di tubuh manusia. Sue Ling Er merenung lama sebelum menjawab, saya khawatir ini tidak akan berhasil jika itu hanya cara biasa. Kita harus mengandalkan kekuatan eksternal. Jika energi yang kuat dapat disuntikkan, Master akan memandu energi ini, tuliskan itu menjadi lingkaran sihir di dalam tubuh, dan memadatkannya dengan tubuh fisik. Bersama-sama, dengan cara itu dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, dan energinya harus diisi ulang dari waktu ke waktu, jika tidak, lingkaran sihir ini akan perlahan menghilang. Energi di luar, Luli mengerutkan kening dan merenung, bisakah dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dan menggunakan kekuatan sucinya untuk mengukirnya? Apakah itu hanya sesuatu yang bisa diukir dengan kekuatan ilahi? Kekuatan ilahi tidak cukup kuat, relatif ringan, jadi saya khawatir tidak dapat diintegrasikan. Ledakan. Dari langit, guntur ilahi warna-warni meraung dan menghantam Luli, energi sombong menyapu tubuh Luli, melukai banyak otot dan tulangnya yang sudah pulih lagi. Dengan baik, seluruh tubuh Luli gemetar secara naluriah, tetapi hatinya terguncang dengan hebat, dan itu bukan karena guntur dan kilat. Sebaliknya, ia menemukan energi yang sangat mendominasi, kekuatan guntur dan kilat. Petir memiliki dua atribut yaitu kehancuran dan kelahiran kembali, begitu sombong hingga dapat menghancurkan tubuh dan tulang Luli. Bukankah kehancuran sama dengan kelahiran kembali? Ketika dia terlahir kembali, tidak bisakah Luli menggunakan kekuatan petir untuk mengukir lingkaran sihir ke dalam tubuhnya? Otot dan tulang baru terukir dalam lingkaran sihir, bukankah itu berarti integrasi sempurna? Luli mengukir susunan pengumpul guntur dan menyimpan guntur dan kilat di 720 titik akupuntur. Ketika saatnya tiba, dia dapat mengerahkan kekuatan guntur dan kilat untuk mengisi kembali susunan tersebut. Semuanya begitu sempurna. Oke, ayo kita lakukan. Luli tiba-tiba mengerti, dan dia sangat bersemangat. Jika dia berhasil kali ini, pertahanan fisiknya pasti akan meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Di halaman belakang kuil Sueiwei, Ling Qingyan sedang berbaring malas di kursi anyaman. Sosoknya yang sempurna semakin dilebih-lebihkan karena dia berbaring miring. Jika ada pemuda acuh tak acuh di sini, dia mungkin akan mimisan hanya dengan melihatnya, padanya. Dia dengan lembut membelai hewan peliharaan roh putih kecil yang tergeletak di dadanya dengan salah satu tangannya, dan memegang buah roh di tangannya yang lain, memakannya dalam gigitan kecil. Dia memandang Pan Yuqin yang duduk bersila di sampingnya dan bertanya, gadis Qin, sudah berapa hari? Pan Yuqin membuka matanya dan berkata, sudah 23 hari. Ling Qingyan mengarahkan pandangannya ke langit, sedikit mengernyit, dan bergumam menurut waktu, dia seharusnya sudah mati atau selamat dari malapetaka. Apa yang dia lakukan di atas sana? Pan Yuqin sedang memegang jimat giok takdir di tangannya. Jimat giok itu tidak pecah, menandakan bahwa Luli belum mati. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu. Dia pasti mengalami suatu masalah dan terjebak dalam bencana tertentu, bukan? Saya harap ini bukan level ketiga. Ling Qingyan menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Jika dia terjebak di tingkat pertama dan kedua, dia bisa diselamatkan. Jika dia terjebak dalam kesengsaraan hati dan jiwa tingkat ketiga, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semakin lama hati tingkat ketiga dan kesengsaraan jiwa terhenti, semakin lama jiwa akan terdiam. Semakin besar kemungkinan, jika jiwanya dibungkam, maka dunia ilahi juga akan berada dalam bahaya. Raja Yan, Pan Yuqin berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, bisakah kamu naik dan melihat? Jika kamu bisa, bantu dia. Tidak bisa membantu. Ling Qingyan mengatupkan bibirnya dan berkata, kamu hanya bisa selamat dari kesengsaraan surgawi sendirian. Jika orang luar datang membantu, itu akan melanggar hukum langit dan bumi. Lalu Luli dan aku akan dibasmi seketika. Tidak ada yang bisa membantu dalam hal ini, jika tidak, yang tertinggi dari alam dewa bukankah lebih baik menjadi anak besar? Kamu, jika kamu peduli, kamu akan menjadi kacau. Ya, Pan Yuqin tersenyum pahit, memandang ke langit, dan bergumam, bisakah dia kembali? Berapa lama untuk kembali? 1 bulan. Ling Qingyan juga mengarahkan pandangannya tinggi ke langit dan berkata, jika dia tidak bisa kembali dalam waktu 1 bulan, maka dia tidak akan pernah kembali. Ada banyak pengintai di dekat kuil Sueiwei, dan banyak pengintai ras manusia terbaik berkumpul di sini.
Namun yang sangat menarik adalah ada sebuah gunung besar yang jaraknya ribuan mil di dekat kuil Suiwei. Terdapat sebuah lembah terpencil di dalam gunung tersebut, dan terdapat dua orang lelaki tua yang sedang bermain catur di lembah tersebut, namun tidak satupun dari pengintai terbaik ini yang mendeteksinya. Kedua orang ini adalah lelaki tua, yang satu adalah lelaki tua kurus, dan yang lainnya adalah lelaki tua yang berpenampilan seperti guru Tao, dan dia memegang kipas daun katel di tangannya. 23 hari. Lelaki tua kurus itu memandang lelaki tua di seberangnya yang sedang memegang kipas daun katel dan berkata, Raja Bintang, bukankah kamu berencana untuk naik dan melihat-lihat? Bagaimana jika Luli mati di sana? Karena kamu ada di sini, itu berarti kamu peduli dengan hidup dan mati Luli. Kalau begitu, kenapa? Maukah kamu membantunya? Kaisar Darah, kamu masih gigih. Star King mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin membantunya, aku akan membantunya di 9 alam. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika aku membantunya di 9 alam? Bantu dia selama 9 alam. Kaisar Darah terkejut. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Kaisar Darah menjatuhkan bidak catur dan berkata, jika saya membantu Luli ketika dia berada di 9 alam, membantunya membasmi keluarga Yan, dan membantunya menyatukan 9 alam, apakah Luli dapat naik begitu cepat? Untuk misalnya, setelah datang ke alam dewa, saya membantunya membasmi Yan Tiangang, membantunya membasmi Dewa Sayap, dan membantunya membasmi semua musuh. Apa yang akan terjadi pada Luli sekarang? Kekuatan tempur macam apa yang bisa dia miliki sekarang? Ini, Kaisar Darah benar-benar bingung bagaimana menjawab pertanyaan itu. Star King tersenyum tipis dan melanjutkan, jika Luli tidak memasuki makam Kaisar Bulan, pergilah ke paviliun artefak, dan tidak dikejar oleh sekte pengrajin ilahi. Jika dia tidak pergi ke Tanah Yuyan, jangan masuk ke Tanah Makam Raja Hantu, dan tidak pergi ke Laut Ibel $1, lalu apa yang akan terjadi hari ini? Bisakah Luli mencapai ketinggian seperti itu? Bisakah kekuatan tempurnya meningkat begitu cepat? Kaisar Darah sangat bijaksana dan sepertinya mengerti sedikit. Kaisar Bintang mengambil cangkir teh dan menyesapnya dan berkata, ada banyak orang jenius yang luar biasa di dunia ini, dan ada juga beberapa yang memiliki kualifikasi lebih baik daripada Luli. Untuk misalnya, Pan Yukin, seperti Luo Phoenix, seperti Zuo Qiuyan. Tapi kenapa Luli bisa melampaui mereka? Bisakah dia menjadi puncak para dewa? Bisakah bunga-bunga di rumah kaca menahan hantaman badai? Bisakah elang muda itu tidak belajar melebarkan sayapnya membubung tinggi ke angkasa? Terkadang membantu seseorang, mungkin, hanya menyakitinya. Setiap orang kuat yang ingin berdiri dengan bangga di puncak seni bela diri harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, seperti membasmi kaisar. Jika dia tidak mengalami begitu banyak hal, dapatkah dia menciptakan niat sebenarnya untuk membasmi kaisar? Saya mengerti. Ekspresi khawatir di wajah Kaisar Darah menghilang, dan dia mengangguk sedikit dan berkata, kita bisa peduli padanya, tapi kita tidak bisa membantunya, jika tidak maka akan bertentangan dengan keinginannya dan akan merugikannya. Ya, Kaisar Darah mengelus janggut panjangnya dan berkata, Luli adalah salah satu dari 7 kesengsaraan. Dia ditakdirkan untuk menanggung banyak penderitaan dalam hidupnya. Dia akan mengalami rasa sakit dan bencana yang tidak dapat dialami orang lain. Dia akan melampaui awan atau mati total. Jika, Kaisar Darah merenung sejenak dan kemudian menanyakan pertanyaan yang lebih tajam, bagaimana jika Luli meninggal? Mustahil. Star King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku hanya bisa diam-diam membantunya mengurus keluarganya, dan kemudian, pergi mencari 7 kesengsaraan surgawi jahat berikutnya. Jika dia mati, itu akan membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang sama denganku, mencarinya, dan dia tidak memenuhi syarat. Ambil alih. Ratu Bintang tidak berkata apa-apa, dan Kaisar Darah memandang ke langit, melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan bicara lagi, ayo terus bermain catur. Kita harus tahu hasilnya paling lama dalam sebulan. Apakah dia bisa selamat dari bencana itu? Itu tergantung pada apakah saya bisa kembali dalam sebulan. Luli masih dalam pengasingan, dia tidak tahu bahwa banyak orang di bawah mengkhawatirkannya, belum lagi 9 alam, Kaisar Bintang, dan Kaisar Darah diam-diam memperhatikannya. Dia telah mengasingkan diri selama 7 atau 8 hari selama kesengsaraan kedua, seiring berjalannya waktu, sambaran petir menjadi semakin intensif. Tadinya dipukul setiap 1 atau 2 jam sekali, namun kini menjadi 1 kali dipukul dengan 2 batang dupa. Untungnya, dia bertahan dalam kesengsaraan surgawi pertama untuk waktu yang lama, dan tubuh fisiknya meningkat pesat. Sekarang setiap kali petir menyambarnya, dia bisa menahannya, kemampuan pemulihan tubuhnya juga cepat, dan dia bisa bertahan dengan sesekali menelan beberapa ramuan penyembuh.
Luli tahu betul bahwa guntur dan kilat semakin cepat, dan tidak ada kejutan sama sekali. Sekalipun bencana tahap kedua tidak berpindah, namun akan semakin mengerikan seiring berjalannya waktu, diperkirakan dalam beberapa hari, guntur dan kilat akan terus menyambar, dan seiring berjalannya waktu, mungkin akan terjadi beberapa sambaran petir secara bersamaan. Luli sekali lagi mengalami siksaan tubuhnya yang terkoyak dan disembuhkan kembali. Dia sudah lama terbiasa, jiwanya tidak merasakan sakit apapun saat ini, tapi sangat membangkitkan semangat. Karena, setelah menghabiskan waktu berhari-hari, dia akan menggunakan kekuatan petir untuk mengukir lingkaran sihir di tubuhnya. Selama lingkaran sihir berhasil terukir, apalagi beberapa sambaran petir secara berurutan, tidak masalah meskipun ribuan sambaran petir menyambar sekaligus. Dan semakin keras guntur dan kilatnya, semakin banyak kekuatan guntur dan kilat yang terkumpul di tubuhnya. Saat tubuhnya menjadi semakin kuat, pertahanannya akan menjadi semakin menakutkan. Pada saat itu, dia akan yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan dalam pertarungan langsung dengan Ibel $1 bersayap 10. Bum bum bum. 5 hari berlalu lagi, guntur dan kilat menyambar terus-menerus. Luli mengasingkan diri dan tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya, sehingga luka-lukanya menjadi semakin serius. Jika terus berlanjut, sumber kehidupannya akan hancur total. Luli menutup matanya, kecuali tubuhnya sedikit gemetar saat disambar petir, tidak ada ekspresi di wajahnya atau gerakan apapun. Dia melayang di udara seperti mayat. Boom! Jumlah guntur dan kilat tiba-tiba meningkat menjadi 2, dan ekspresi Luli tidak lagi menunjukkan fluktuasi apapun saat ini, karena daging di wajahnya telah berubah menjadi daging yang terbakar, dan dia tidak dapat bergerak bahkan jika dia menginginkannya. Situasi Luli sudah sangat berbahaya, dan kemungkinan kematiannya akan sangat tinggi jika dia terus seperti ini. Namun dia tetap tidak mengambil tindakan apapun, apalagi menggunakan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan dia bahkan tidak menelan satupun obat penyembuh. Hari lain berlalu, guntur dan kilat berubah menjadi 3. Pada saat ini, Luli akhirnya membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menghabiskan waktu sekian lama, akhirnya dia berhasil menggunakan kekuatan petir untuk mengukir lingkaran sihir tersebut. Dia mengukir total 1 formasi pengumpulan guntur besar dan 10 formasi pengumpulan guntur kecil. Formasi pengumpulan besar itu terukir di tulang dadanya, telah menyatu dengan tulang dan tidak dapat dipisahkan. Dia mengukir 10 susunan penyimpanan guntur kecil menjadi 10 titik akupuntur. Dia baru saja mencobanya beberapa kali. Setelah kekuatan guntur dan kilat memasuki tubuh, itu akan segera diserap oleh susunan penyimpanan guntur yang besar. Kemudian kekuatan guntur dan kilat diubah dan dipisahkan, dan semuanya disuntikkan ke dalam 10 susunan penyimpanan guntur kecil. Bum bum bum. 3 sinar petir terus menyambar, tapi tidak bisa lagi melukai Luli. Karena begitu petir masuk ke dalam tubuh, ia akan langsung diserap oleh susunan pengumpul petir dan disimpan di 10 titik akupuntur. Bagus. Setelah merasakan sejenak dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan lingkaran sihir, Luli merasa sangat gembira. Dia menelan obat penyembuh dan melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sambil menyembuhkan Luli, dia terus mengatur susunan sihir. Dia perlu mengatur 720 susunan penyimpanan petir kecil di tubuhnya, sehingga dia dapat menyimpan kekuatan petir yang cukup dan menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk terus meningkatkan kekuatan fisiknya, tubuh. Itu benar. Setelah kekuatan petir dan kilat memasuki titik akupuntur, terus mentransformasikan titik akupuntur tersebut, menjadikan titik akupuntur tersebut semakin kuat, dan kemudian meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Pada saat ini, Luli merasa tubuh fisiknya semakin menguat, meskipun tingkat pertumbuhannya sangat lambat, tubuh fisiknya akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Yang paling penting adalah setelah 720 titik akupuntur berhasil diubah, kecepatan peningkatan fisik akan meningkat pesat. Luli lupa bahwa dia berada di tengah bencana, pasukan Ibel $1 dari para dewa di bawah masih menyerang, dan banyak orang yang mengkhawatirkannya. Dia kecanduan transformasi, tepatnya, dia kecanduan menambahkan lingkaran sihir ke tubuhnya. Atur formasi di dalam tubuh. Jika masalah ini menyebar pasti akan menimbulkan keributan di alam dewa, lagi pula perilaku seperti ini terlalu aneh dan jahat. Jika Kaisar Ungu tidak ada di sana, Luli tidak akan berani main-main. Waktu berlalu dengan cepat, dan 5 sambaran petir menyambarnya secara berurutan, tetapi kulit di tubuh Luli telah pulih dan sehalus bayi. Bahkan rambut dan janggutnya mulai tumbuh, dan sambaran petir yang mengerikan di tubuhnya tidak membahayakan dirinya. Luli dengan cepat mengatur susunan penyimpanan guntur di titik akupuntur. Latihan menjadi sempurna. Dia sekarang dapat mengatur 3 susunan ajaib dalam 1 hari. Namun, titik akupuntur di tubuh terlalu banyak,
dan dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mengatur semuanya. Seharusnya baik-baik saja selama setengah tahun. Luli berpikir bahwa pasukan Ibel $1 tidak berani bubar sekarang. 3 Ibel $1 bersayap 10 memimpin pasukan untuk menyerang secara perlahan. Diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya menaklukkan alam dewa. Jadi tidak ada masalah selama hampir setengah tahun, jika dia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, bahkan jika pasukan Ibel $1 ingin menghancurkan umat manusia sepenuhnya sekarang, dia hanya bisa menatap kosong. Dia melupakan segalanya dan mempercepat susunan lingkaran sihir, seiring berjalannya waktu, semakin banyak petir menyambarnya, dan tubuhnya mulai tumbuh lebih kuat dan lebih cepat. Begitu semua petir memasuki tubuhnya, itu akan langsung diserap oleh susunan penyimpanan guntur, dan kemudian disebarkan ke dalam susunan penyimpanan guntur. Kekuatan guntur dan kilat dalam susunan penyimpanan guntur akan terus-menerus menyehatkan titik akupuntur dan tubuh fisik, dan juga akan mengisi kembali susunan pengumpulan guntur setiap saat, yang akan membentuk sebuah siklus. 3 bulan telah berlalu, Luli terus mengukir lingkaran sihir di atasnya, tapi beberapa orang di bawah putus asa. Pan Yukin baru-baru ini berhenti berlatih dan duduk lesu sepanjang hari, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dalam 3 bulan, pasukan Ibel $1 telah menaklukkan lebih dari selusin provinsi, tidak ada manusia atau tentara yang kuat yang berani melawan arahan pasukan Ibel $1. Yang bisa dilakukan Pan Yukin dan yang lainnya adalah berteleportasi sebanyak mungkin, menuju barat dan utara. Ling Qingyan tidak terlihat baik akhir-akhir ini, meskipun ekspresinya cukup tenang, dia jarang tersenyum akhir-akhir ini. Perjalanan melewati kesengsaraan surgawi biasanya memakan waktu 1 atau 2 bulan, tetapi Luli telah pergi selama 4 atau 5 bulan. Jika sesuatu yang tidak terduga tidak terjadi, hanya akan ada satu akhir, jiwa Luli terdiam, dan dia mungkin tidak akan pernah bisa bangun. Ling Qingyan telah selamat dari kesengsaraan surgawi dan sangat menyadari kengerian kesengsaraan hati jiwa, dia hampir tidak bisa kembali tahun itu. Luli masih sangat muda, pikirannya belum cukup tenang, dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran, dan dia adalah orang yang paling emosional, yang paling berbahaya bagi orang seperti itu untuk selamat dari malapetaka. Namun, Ling Qingyan tidak naik untuk melihatnya, karena jika seseorang yang tidak mampu mengatasi musibah itu naik, musibahnya akan berlipat ganda, dan dia mungkin tidak bisa turun. Yang terpenting adalah, tidak ada gunanya dia naik, jika jiwa Luli dibungkam, dia hanya bisa mengembalikan tubuh Luli. Pasukan Ibel $1 datang ke sini, ayo evakuasi dulu dan pergi ke Gunung Wanshu di sebelah barat kota Zhenjiang. Setelah merenung selama 1 sore, Ling Qingyan melambaikan tangannya dan membuat keputusan. Luli akan kembali cepat atau lambat, jika dia tidak bisa kembali, percuma saja mereka menunggu di sini. Bagus. Pan Yukin menghela nafas sedikit, berdiri dan keluar untuk mengantarkan pesanan. Dia telah memegang jimat giok Luli di tangannya, dan dia sangat khawatir suatu hari, jimat giok itu akan rusak. Pengaturan segera dibuat, perintah diturunkan satu demi satu, dan pengintai mulai mengungsi. Ling Qingyan dan Pan Yukin membersihkan diri, menatap ke langit pada saat yang sama, lalu memasuki susunan teleportasi dan pergi. Di lembah dekat kuil Suiwei, Kaisar Bintang dan Kaisar Darah masih bermain catur, tetapi Kaisar Darah jelas tidak bisa duduk diam. Meskipun dia dan Luli tidak memiliki hubungan guru-murid, mereka memiliki hubungan guru-murid. Begitu banyak waktu telah berlalu dan Luli masih belum kembali, jadi dia tentu saja sangat khawatir. Raja Bintang, Kaisar Darah membuang bidak catur itu dan berkata dengan marah, jika kamu tidak naik dan melihat anak itu, kamu tidak bisa memainkan permainan catur ini. Haha, kenapa naik dan melihat? Star King tersenyum tipis dan menyapukan tangannya ke udara. Sebuah pemandangan segera muncul di udara dalam adegan itu, Luli masih melayang dengan damai di udara. Lusinan guntur dan kilat terus membombardirnya, tapi dia baik-baik saja dan melayang, dengan damai di udara, seperti bayi yang sedang tidur. Ini, mata Kaisar Darah dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia menunjuk ke arah Luli di gambar dan tidak bisa berkata-kata. Raja Bintang melambaikan tangannya lagi dan layarnya menghilang. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu sangat mencemaskannya, tapi anak itu sangat nyaman di atas sana. Tapi anak ini beruntung dan telah mempelajari inti dari metode pemurnian tubuh Zimanzi, tubuh fisik akan menjadi sangat menakutkan di masa depan. Pasukan Ibel $1 sangat banyak, dan umat manusia tidak menanisir pasukan besar atau orang kuat untuk melawannya. Hanya beberapa orang yang tersesat secara spontan menyerang, melecehkan, dan melakukan upaya dan pengorbanan yang tidak perlu. Pahlawan umat manusia dan Panglima baru Luli tiba-tiba menghilang. Daftar dewa baru dirilis, Master Xuanyuan berada di peringkat pertama,
Zuo Qiulu berada di peringkat kedua, dan Lu Li terdaftar untuk pertama kalinya, peringkat ke-6. Apa yang terjadi pada Lu Li di kota Zhenjiang juga tersebar, dan serangan Lu Li terhadap pasukan Ibel $1 tersebar luas. Lu Li menjadi pemimpin baru umat manusia. Banyak orang belum tentu mematuhi perintah dan perintah Lu Li, tapi setidaknya Lu Li telah menjadi pemimpin spiritual sebagian besar umat manusia. Pencuri manusia yang sebelumnya dibenci semua orang tiba-tiba menjadi pemimpin umat manusia. Meskipun ini lucu dan menggelikan, ini faktanya. Sekarang pemimpinnya hilang. Pasukan Ibel $1 melancarkan serangan besar-besaran, tetapi tidak ada gerakan di depan Lu Li. Banyak pejuang manusia mengira Lu Li sedang merencanakan operasi yang lebih besar. Sekarang dia sudah lama tidak muncul, beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Lu Li tidak mampu melawan Ibel $1 bersayap 10 secara langsung, atau mungkin, dia sudah mati. Tidak hanya prajurit biasa, tetapi banyak dewa tertinggi di alam dewa tidak tahu kemana Lu Li pergi, dan mereka sama-sama khawatir. Karena berita tentang perjalanan Lu Li untuk mengatasi kesengsaraan surgawi sangat dirahasiakan, Ling Qingyan, Pan Yuqin, dan bahkan Zuo Qiulu dan yang lainnya tidak memberi tahu mereka. Jika berita itu bocor, Lu Li mungkin akan menyerang dan membasmi Ibel $1 bersayap 10 manapun. Luo Guan dan Zuo Qiulu punya beberapa tebakan, tapi mereka belum siap mengkhianati Lu Li. Lagi pula, jika Lu Li mati, mereka tidak akan punya harapan sama sekali, saat itu 4 kekuatan super akan hancur. Seiring berjalannya waktu, pasukan Ibel $1 terus maju, dan setiap provinsi jatuh. Setelah 1 bulan berikutnya, lebih dari separuh alam dewa telah jatuh. Pasukan Ibel $1 mendekati kota Zhenjiang selangkah demi selangkah, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan bagi pasukan Ibel $1 untuk mencapai kota tersebut. Murid biasa dari Sekte Pengrajin Ilahi telah lama dipindahkan, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Pengrajin Ilahi juga telah ditransfer, hanya yang kuat yang tersisa di kota, termasuk banyak yang kuat dari alam dewa. Orang-orang kuat itu merasa bahwa kota pengrajin ilahi adalah penghalang terakhir menuju alam dewa. Jika kota pengrajin ilahi direbut dan Lu Li belum muncul, tidak akan ada cara untuk mengalahkan pasukan Ibel $1. Dunia para dewa akan hancur total, dan umat manusia juga akan hancur selamanya. Lu Li masih di langit. Lebih dari 300 susunan sihir telah disusun pada titik akupuntur di tubuhnya. Sekarang ada ratusan sambaran petir yang menyambarnya pada saat yang bersamaan. Pemandangan tinggi di langit sungguh indah, Lu Li melayang di kehampaan, dan naga petir mengaum dari segala arah, mengelilinginya. Namun, guntur dan kilat ini tampaknya hanya ilusi, tidak hanya tidak dapat melukai Lu Li, tetapi bahkan bulunya tidak dapat terbakar. Lu Li mengatur lebih dari 300 titik akupuntur, setiap kali kekuatan guntur dan kilat masuk, itu akan diserap oleh susunan pengumpul guntur, dan kemudian diubah menjadi energi aneh dan disebarkan ke dalam susunan pengumpul guntur yang tersusun di seluruh tubuh. Dan energi ini akan menembus ke dalam dinding bagian dalam titik akupuntur, membuat titik akupuntur menjadi lebih kuat. Perhitungan Lu Li sebelumnya benar, 720 titik akupuntur ini lebih seperti batu pembentuk tubuh manusia. Seiring dengan semakin kuatnya titik akupuntur, seluruh tubuh fisiknya akan meningkat. Seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang? Lu Li bahkan tidak mengetahuinya, tapi dia yakin itu telah meningkat setidaknya 10 kali lipat, yang berarti tubuh fisiknya sekarang harus lebih kuat dari dewa biasa. Kekuatan guntur dan kilat banyak disalurkan, titik akupuntur terlihat kecil, bahkan lebih seperti dunia kecil di dalamnya, seperti jurang maut. Ketika begitu banyak energi guntur dan kilat masuk, rasanya seperti aliran udara mengalir masuk, dan titik akupuntur tidak terisi. Aku seharusnya bisa menahan ledakan yang menggelegar itu sekarang, kan? Lu Li berhenti saat ini, dia melihat ke arah naga petir yang menyapu dari segala arah, matanya bersinar terang. Dia merenung sejenak dan perlahan menggerakkan tubuhnya ke samping. Cek, Lu Li bergerak, seolah-olah dia baru saja bergegas ke sarang ular, guntur dan kilat dari segala arah meningkat beberapa kali lipat, dan mereka mengamuk ke arahnya dengan gila-gilaan. Lu Li telah merasakan situasi di tubuhnya, dan setelah memastikan bahwa semua petir dapat diserap, dia merasa lega. Hei, kecepatannya semakin cepat, dan semakin banyak guntur dan kilat yang ditarik. Ketika kecepatannya mencapai setengah dari kecepatan biasanya, ribuan guntur membombardirnya sepanjang waktu. Hahaha, keren, Lu Li tertawa. Dia merasakan kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diserap, tetapi tubuh fisiknya terus membaik. Dia melihat ke langit dan tertawa. Apa yang merupakan bencana yang mengerikan bagi orang lain merupakan obat yang hebat bagi orang lain. Guntur dan kilat ini bukan lagi racun yang mematikan, melainkan ramuan paling bergizi di dunia. Hei,
Tubuhnya seperti seekor naga yang terbang di udara, dengan guntur dan kilat beterbangan ke segala arah, mengaum ke arahnya, dan dengan cepat menyusulnya, namun akhirnya diserap olehnya. Gunung Suci. Setelah Luli terbang selama setengah jam, dia mengeluarkan gunung suci itu setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia menjadikan gunung suci itu sebesar tubuhnya, duduk bersila di atas gunung suci itu, lalu membiarkan gunung suci itu membawanya berputar-putar. Guntur dan kilat tidak berpengaruh terhadap roh senjata yang ada di gunung suci. Guntur dan kilat di sini sangat unik dan hanya menyerang mereka yang datang untuk mengatasi malapetaka. Luli meminta Sensan untuk membawanya berputar-putar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dia menutup matanya dan terus mengukir lingkaran sihir. Dia juga tahu bahwa waktu telah lama berlalu, dan dia harus bergegas, jika tidak dunia para dewa di bawah akan berubah menjadi dunia ibel $1. Dia terus mengukir lingkaran sihir. Setelah sekian lama, kecepatan ukiran lingkaran sihirnya meningkat. Sekarang dia bisa mengukir 4 atau 5 lingkaran sihir sehari. Diperkirakan akan memakan waktu hingga 3 bulan untuk mengukir penyimpanan guntur, metode ke semua titik akupuntur, arai. Tinggi di langit, sebuah bukit terbang dengan cepat. Seorang pejuang duduk bersila di atas bukit. Ribuan guntur meraung dari segala arah, dan langit yang tinggi berubah menjadi penjara guntur. Penjara guntur ini 10.000 kali lebih menakutkan daripada penjara guntur di api penyucian kekacauan. Jika ada makhluk tertinggi di alam dewa yang melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan ketakutan dan patah hati. Sensan terbang dengan cepat sesuai dengan perintah Luli, bagaimanapun, dia berkeliaran dalam lingkaran dalam kesengsaraan guntur. Luli tidak peduli sama sekali dan memasuki alam roh misterius, mencoba yang terbaik untuk mengukir lingkaran sihir. Setelah terbang lebih dari sebulan, Gunung Suci tiba-tiba berhenti karena Yagu di Gunung Suci mendeteksi pergerakan tidak biasa di kejauhan. Ada orang di sana yang sedang mengalami kesengsaraan. Ada naga petir yang mengamuk ribuan mil jauhnya di langit. Tuan, ada suatu situasi. Yagu segera mengirimkan pesan tersebut kepada Luli. Luli membuka matanya dan melihat ke sana berdasarkan penjelajahan Yagu. Benar saja, ada naga petir yang mengamuk di sana. Luli sedikit mengernyit. Kebetulan sekali, sebenarnya ada orang yang juga sedang mengalami kesengsaraan. Tinggalkan dari sini dan pergi jauh. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi dan menonton bagaimana jika ibel $1 bersayap 10 sedang mencarinya. Dia masih memiliki lebih dari 100 titik akupuntur yang belum terukir, dan akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Luli tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Karena Brontosaurus di sini sedang menepi, apakah ini berarti orang-orang di sana sedang mendekat ke sini? Luli tiba-tiba menjadi waspada dan mengeluarkan senjatanya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Sesaat kemudian, terdengar tangisan di kejauhan. Ketika Luli mendengar suara itu, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Hei, aliran cahaya melintas, secepat lampu merah. Luli mengusap matanya dan melihat titik hitam kecil di kejauhan. Tubuhnya gemetar karena yang terbang dari kejauhan adalah Xiaobai. Xiaobai terus berteriak, dan ada air mata di matanya, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat, dan jatuh ke pelukan Luli. Ini benar-benar Xiaobai. Wajah Luli penuh dengan keterkejutan. Xiaobai menghilang di Gunung Wei di Tanah Yuan, dan telah hilang selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini di alam dewa, dan Luli lah yang bertemu dengannya ketika dia sedang melalui kesengsaraan surgawi. 1670